Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Seno, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini kami akan bahas mata pelajaran PKWU tentang bab perakitan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian dan prinsip perakitan. Yang kedua, dapat menerangkan proses perakitan. Yang ketiga, dapat menganalisis sistem perakitan. Dan yang terakhir, dapat mengetahui rancangan perakitan. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain dan pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyimpanan untuk pemakaian akhir. Metode perakitan. Yang pertama, metode perakitan ditinjau dari proses penyambungan komponen. Metode cascade. Metode cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat tipis. Metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, dan konstruksi menjadi lebih sederhana. Yang kedua, metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Menggunakan metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, perakitan dengan pemilihan, dan perakitan secara individual. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain, interchangeable, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, atau lain sebagainya. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan. Yang pertama, jenis bahan yang akan dirakit. Yang kedua, kekuatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, metode pemilihan penyambungan. Yang keempat, pemilihan metode penguatan. Yang kelima, penggunaan alat bantu perakitan. Yang keenam, toleransi. Yang ketujuh, bentuk
atau tampilan produk, yang ke-8 ergonomis, dan yang ke-9 finishing. Prosedur perakitan. Prosedur perakitan ke dalam beberapa kegiatannya itu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, penyelesaian. Sistem perakitan dan keseimbangan lintasan. Sistem perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu perakitan manual. Adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Perakitan otomatis merupakan perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Terminologi keseimbangan lintasan. Istilah-istilah dalam keseimbangan lintasan. Yang pertama, elemen kerja, yaitu bagian dari keseluruhan pekerjaan dalam proses perakitan. Yang kedua, elemen kerja minimum, yaitu bagian terkecil dari suatu elemen kerja yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Yang ketiga, total waktu pengerjaan, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen sepanjang lintasan. Yang keempat, waktu proses stasiun kerja, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan semua elemen kerja yang berada di stasiun kerja tersebut. Waktu siklus, yaitu jarak waktu antara produk yang dapat dihasilkan pada lintasan. Yang keenam, diagram pendahuluan, yaitu suatu grafik yang menggambarkan urutan elemen kerja yang diberi simbol node dengan tanda panah sebagai penghubung antar node yang menunjukkan aliran tiap elemen. Metode keseimbangan lintasan yang pertama menggunakan metode bobot posisi. Metode bobot posisi sering dikenal pula dengan pendekatan Helgesen-Birney. Metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgesen dan D.P. Birney pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini merupakan gabungan antara metode Largest Candidate Rule dan metode Kilbride and Webster. Pada prinsipnya, metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi, ranked positional weight, dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Yang kedua, metode pendekatan wilayah. Yang ketiga, metode Largest Candidate Rule. Yang keempat, metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Kita bahas yang kedua, metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Whitworth. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Helgesen-Birney atau metode bobot posisi. Menser dan Kilbride and Webster. Pada prinsipnya, metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Yang ketiga, metode Largest Candidate Rule. Metode Largest Candidate Rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Yang keempat, metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi. Beberapa metode lintasan terkomputerisasi yang sudah banyak diterapkan yaitu sebagai berikut. COMSOL, Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines. Meskipun bukan metode komputer pertama yang dikembangkan, namun metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya. CALPS, Computer Assembly Line Balancing. CALPS dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran.
LCAPA, Assembly Line Planning and Control, merupakan metode pertama kali dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967. Berikutnya tugas individu, mungkin kalian bisa mencobakan tugas individu, kerjakan tugas tersebut secara mandiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.